Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Beni Kristison Bantara. Saya adalah salah satu dosen di STT Raja Wali Aras Thamar Indonesia. Dan sekarang saya mengikuti PKDP tahun 2026. Saya salah satu pesertanya. Dan hari ini saya akan mengajar mata kuliah liturgika. Mari saksikan. Oke, baik, selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru. Kita akan belajar tentang panggilan beribadah berubah menjadi panggilan hidup. Nah, istilah panggilan beribadah sering kita dengar ya. Dalam ibadah, liturgos atau hamba Tuhannya sudah di depan, dia mulai dengan panggilan beribadah. Nah, tapi sekarang kita akan lihat dari panggilan beribadah itu, kita lihat kepada menuju kepada panggilan hidup. Jadi panggilan beribadah itu tidak hanya di gereja, tidak hanya di dalam ibadah, tapi juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita lihat. Nah, panggilan beribadah itu inisiatif siapa? Memanggil kita ya untuk beribadah kepada Dia. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak tahu Allah yang benar. Ya, kita tidak tahu Allah yang hidup itu seperti apa. Ya. Tapi Allah yang berinisiatif, ya, Allah yang bertindak mencari kita, memanggil kita untuk beribadah kepada Dia, untuk percaya kepada Dia. Ya. Jadi Allah memanggil kita, menyelamatkan kita untuk apa? Ya, supaya kita beribadah kepada Dia. Nah, kalau kita tanya kepada orang lain, untuk apa Tuhan panggil kita dan atau untuk apa Tuhan selamatkan kita? Oh, supaya kita masuk surga. Itu jawabannya yang benar. Tapi tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Ya. Kalau hanya itu, supaya saya masuk surga, oke, pergilah sekarang. Kalau itu pergi sekarang lah. Jangan lama-lama di sini, kan? Benar kan? Ya. Tapi Tuhan juga memelihara kita di sini. Hidup di sini. Amin. Untuk apa Tuhan pelihara kita? Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Nah, sekarang kita mau lihat. Nah, beribadah. Nah, dalam bahasa Ibrani. Nah, di sini itu dalam bahasa Ibrani itu disebut abodah. Ya, ibadah dalam bahasa Ibrani itu disebut abodah. Artinya bekerja, ya, melakukan kegiatan-kegiatan lain, ya, selain kita beribadah. Ya. Jadi kita dipanggil untuk beribadah. Nah, berarti beribadah itu tidak hanya berkumpul di gereja lalu beribadah kepada, tidak hanya itu. Sekali lagi, tidak hanya itu. Tapi seluruh kehidupan kita, waktu kalian belajar, ya, waktu kalian belanja di pasar, ya, waktu kita di jalan, ya, kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kita sedang melakukan
berdasarkan apa yang Tuhan mau. Ya. Oke. Nah, kalau Adam dan Hawa punya gereja kan? Tidak. Dia punya gereja kan? Tidak. Kalau bilang, oh Adam punya gereja, gerejanya GKSI. Adam tidak punya gereja. Tapi Adam dan Hawa beribadah kepada Tuhan kan? Iya. Ya. Mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, misalnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan menempatkan mereka di taman itu untuk menjaga, mengelola, memelihara taman itu. Mereka bekerja. Nah, mereka bekerja. Nah, kita dipelihara oleh Tuhan di dunia ini. Selain kita berdoa, beribadah kepada Tuhan di gereja, kita juga diberikan mandat, ya, untuk apa? Menjaga, melestarikan, mengelola lingkungan di mana kita ada. Kenapa terjadi banjir sana sini dan sampai membuat banyak yang korban? Salah siapa? Salah manusia. Kita tidak mau menjaga lingkungan dengan baik. Haleluya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk bekerja, ya, tapi Tuhan berkata, Dia akan terus menolong kita. Maka di dalam Alkitab, di dalam setiap ibadah itu, ya, hamba Tuhan atau pendeta waktu di mimbar mulai ibadah, dia selalu bilang, pertolongan kita itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan terus menerus menolong kita. Dia tidak hanya suruh untuk kita kerja sendiri lalu Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak seperti itu. Dia memerintahkan kita untuk bekerja, tapi dia terus menerus bersama dengan kita, menolong kita, ya. Tuhan yang memanggil kalian untuk belajar. Dia tidak, oh sudah kuliah, dia biarkan. Wah ini udah tamat, dia biarkan. Tidak, dia terus menerus menolong kita, bersama kita dan menolong kita. Oke, nah, di dalam Injil dikatakan, ya Yesus bilang begini, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Apa maksud garam dan terang? Apakah kita bawa garam dalam jalan? Tidak. Kalau lampu jalan-jalan lalu disebut garam dan terang? Tidak. Ya. Tapi garam dan terang dunia itu artinya, ya, kita harus menjadi panutan, ya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain, bagi lingkungan di mana kita berada. Indonesia ini tidak hanya ada satu agama. Ada berapa agama di Indonesia? Tidak, ada 6 agama. Nah, dan dikatakan bahwa Indonesia ini ada negara majemuk. Nah, bagaimana kita bisa memainkan peran sebagai garam dan terang di tengah negara yang majemuk ini, negara yang berbeda-beda keyakinan? Tuhan Yesus bilang kita harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi contoh, teladan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mengasihi mereka. Yesus bilang begini, kasihilah sesamamu manusia. Benar nggak? Benar. Tuhan Yesus tidak bilang begini, kasihilah sesamamu satu gereja atau satu agama. Tidak. Tapi Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Ya. Bukan sesamamu satu suku, satu bahasa, bukan itu, satu budaya, tidak. Tapi sesama manusia. Artinya kita diperintahkan untuk mengasihi semua orang. Bagaimana cara kita mengasihi? Kita menghargai mereka ketika mereka menjalankan, ya, contoh misalnya mereka menjalankan
ibadah menurut keyakinan mereka, mari kita hargai mereka. Kita tidak melakukan keributan ketika tetangga kita, orang lain, sedang beribadah kepada Tuhan menurut keyakinan mereka. Oke? Nah, itu bukti bahwa kita mengasihi mereka, bukti bahwa kita menghormati mereka. Benar? Benar. Dan itu membuktikan bahwa kita sedang menjalankan